Hello everyone, my name is Della Faironaza, NPM 2441111N1, and I'm from class MNG24C. Bisnis pasar konsumen. Dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif, memahami pasar konsumen menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Tidak peduli seberapa baik kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, kesuksesan pemasaran tetap bergantung pada sejauh mana perusahaan memahami perilaku dan kebutuhan konsumennya. Dan analisis pasar konsumen merupakan proses untuk mempelajari siapa konsumen, apa yang mereka butuhkan, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka mengambil keputusan untuk membeli. Dari pemahaman ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi produk, harga, promosi, dan distribusi bauran pemasaran atau marketing mix, dan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengantisipasi perubahan tren pasar, memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan kata lain, analisis pasar konsumen membantu perusahaan melihat dunia dari sudut pandang pelanggan, bukan hanya dari sisi produsen. Pasar konsumen atau consumer market adalah kumpulan individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti pasar untuk produk makanan dan minuman, pasar pakaian dan aksesoris, pasar elektronik rumah tangga, dan pasar kosmetik, perawatan kulit, dan kebutuhan pribadi lainnya. Perbedaan utama antara pasar konsumen dan pasar bisnis atau industrial market adalah tujuan pembelian. Pasar konsumen membeli untuk penggunaan pribadi, sedangkan pasar bisnis membeli untuk diproduksi kembali atau dijual kembali oleh perusahaan atau konsumen tersebut. Pentingnya menganalisis pasar konsumen. Menganalisis pasar konsumen memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain yaitu mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan memahami motivasi dan preferensi konsumen, perusahaan bisa menawarkan produksi yang sesuai. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas pemasaran. Informasi tentang perilaku konsumen membantu pemasar menyusun strategi promosi yang tepat sasaran. Dan yang ketiga yaitu membangun loyalitas atau memahami yang mendalam terhadap pelanggan dapat menciptakan hubungan jangka panjang berbaris, mengurangi resiko kegagalan produk. Produk yang diluncurkan berdasarkan analisis perilaku konsumen cenderung lebih diterima pasar. Mengantisipasi perubahan tren dan selera konsumen. Dunia konsumen cepat berubahnya, sehingga analisis pasar membantu perusahaan tetap relevan. Yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh kombinasi kompleks dari 4 kelompok. Faktor utama yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Faktor budaya memiliki pengaruh paling mendasar terhadap keinginan perilaku seseorang. Sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dipelajari seseorang dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Contohnya seperti masyarakat Indonesia menghargai kebersamaan, sehingga produk dengan pesan kekeluargaan sering sukses di pasaran. Subbudaya, kelompok kecil dalam masyarakat dengan sistem nilai tersendiri seperti kelompok etnis, agama, atau komunitas hobi. Contohnya seperti komunitas penggemar K-pop memiliki selera mode dan kosmetik yang berbeda dari masyarakat umumnya. Kelas sosial, kelompok dalam masyarakat yang memiliki status ekonomi dan gaya hidup relatif sama. Orang dari kelas sosial yang berbeda biasanya menunjukkan pola faktor sosial. Faktor sosial berkaitan dengan pengaruh orang lain terhadap keputusan pembelian, seperti kelompok referensi, individu atau kelompok yang menjadi acuan bagi seorang yang membentuk sikap dan perilaku. Contohnya seperti influencer, media sosial sering menjadi referensi gaya hidup. Dan keluarga adalah unit sosial paling berpengaruh dalam perilaku konsumen. Orang tua, pasangan, atau anak dapat memengaruhi keputusan pembelian. Dan yang ketiga ada peran dan status. Setiap orang memiliki peran tertentu dalam masyarakat, misalnya seperti sebagai mahasiswa, pegawai, atau orang tua. Dan masing-masing peran membawa status yang memengaruhi pola pembelian. Ada juga faktor pribadi. Setiap individu memiliki karakteristik pribadi yang unik. Usia dan tahap kehidupan, kebutuhan dan referensi konsumen berubah seiringnya bertambahnya usia. Remaja cenderung tertarik pada gaya dan tren, sementara orang dewasa lebih fokus pada fungsi dan kualitasnya. Kondisi ekonomi.
Pendapatan dan jenis pekerjaan menentukan kemampuan dari prioritas pembelian. Gaya hidup atau lifestyle, pola hidup yang mencerminkan aktivitas minat dan opini seseorang, misalnya konsumen bergaya hidup sehat dan akan lebih memiliki produk organik. Kepribadian dan konsep diri. Produk seiring digunakan untuk mengekspresikan jati diri kita. Contohnya seperti orang kepribadian ekstrovert mungkin memilih pakaian dengan warna yang mencolok. Proses pengembalian keputusan pembelian konsumen. Terdapat 5 tahap utama dalam proses ini. Yang pertama ada pengenalan masalah, yang kedua ada pencairan informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Konsumen bukan sekedar memahami apa yang dibeli orang, tetapi mengapa dan bagaimana mereka membuat keputusan. Dengan memahami faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis, pemasar dapat memprediksi perilaku pembelian, merancang strategi yang lebih efektif, membangun loyalitas jangka panjang. Dalam era modern ini, perusahaan yang paling sukses bukanlah yang menjual paling banyak, tetapi yang paling memahami konsumennya. All for today listen. Thank you for watching and listening careful. I hope you learned something new and useful. See you in the next video. Bye bye.